Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Stefani Andrean, NIM 212204995, kelas SI 4O. Di sini saya akan menjelaskan UAS web programming saya yang diberikan oleh Pak Guntur Mahaputra. Yang pertama kita lakukan ya, kita ke exam PP, kita startkan Apache dan MySQL-nya. Ini akan membutuhkan waktu beberapa menit. Lalu kita akan ke localhost untuk membuat database. Di soal pertama, di perintahnya buatlah database dengan nama campus_name dengan nama tabel users. Di sini saya akan membuat database. Dan berhubungan saya sudah membuatnya. Di sini saya sudah membuat database saya bernama campus_name saya 212204995. Ada tabel user, ada tabel berita dan users. Di tabel users ada username, password, name, email, level, dan blog. Lalu di tabel berita ada ID berita, judul berita, isi berita, dan gambar. Setelah itu kita akan masuk ke Visual Studio Code. Namun sebelumnya kita akan membuat file dulu. Filenya di data C, di exam PP, lalu ke htdoc. Nah, di dalam sini kita akan membuat file, dan berhubungan saya juga sudah membuat file saya dengan nama UAS_Stefani Andrean. Nah, langsung saja kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Nah, di sini codingan saya. Dan yang pertama yang saya akan jelaskan adalah login.php. Di sini codingan sederhana login. Untuk mempersingkat waktu saya sudah membuatnya terlebih dahulu. Lalu kita akan menampilkan tampilan login saya. Menampilkan loginnya dengan cara ketik localhost _. Oh iya, maaf, saya hampir lupa. Sebelumnya di sini di codingan ini kita jangan lupa menambahkan bootstrap, CSS sama JSS-nya. Lalu jangan lupa juga kita menambahkan koneksi.php. Nah, koneksi.php ini ini tuh localhost ya, gunanya untuk menghubungkan database kita ke web yang akan kita jalankan nanti. Nah, di sini kan saya kasih nama database saya campus_name saya. Lanjut kita akan membuka tampilannya dengan cara localhost _ nama file saya UAS_Stefani Andrean. _login.php. Lalu kita enter. Nah, di sini di loginnya kita disuruh mengisi username dan password kita. Kebetulan saya juga sudah membuat username saya dengan nama saya sendiri. Lalu langsung aja kita klik nama saya Stefani. Passwordnya juga saya sudah bikin 1703. Lalu kita login. Terbuka kan isi berita saya. Lalu sebelum saya menjelaskan berita, di sini saya juga membuat delete username-nya. Nah, ini dia codingannya, delete. Saya juga menambahkan edit. Nah, ini dia editnya. Lalu langsung saja kita akan mengecek apakah edit dan delete saya berfungsi. Kita ke tambah akun. Di sini juga saya akan mau menambahkan akun. Ini username-nya kita kasih nama Angel.
Lalu passwordnya, passwordnya jadi 001. Nama lengkapnya Angela, kita buat aja Angela. Lalu emailnya angel@gmail.com. Kita simpan, apakah bertambah? Simpan, kita lihat ditambah akun. Nah, bertambah ya. Tapi maaf, saya ada salah penulisan di username, seharusnya Angel jadi NG. Lalu selanjutnya di sini juga saya akan mencoba edit. Apakah bisa diedit? Di codingan saya tadi sudah ada edit ya untuk login ini, untuk username-nya. Di sini kita akan mengedit emailnya Angel jadi NG. Kita update. Nah, terupdate ya kan, emailnya terganti. Lalu kita akan mengecek di localhost apakah usernya bertambah. Kita cek di tabel user. Nah, bertambah. Tadinya cuma 1, sekarang ada 2. Tadi ada NG dan Stephanie. Lalu sekarang saya akan menjelaskan di isi berita. Ini codingan isi berita saya. Nah, ini codingan tambah berita saya untuk menambahkan berita baru. Saya juga sudah membuat codingannya untuk mempersingkat waktu. Langsung saja kita tampilkan. Sebelumnya kita masuk dulu, kita login dulu dengan nama Stephanie tadi, passwordnya 1700. Di sini kita akan mengecek apakah tambahnya berfungsi. Kita tambah judulnya menjadi terserah sih, menjadi cerita kita. Isi beritanya cerita kita menyenangkan. Lalu di gambar ini klik browser. Browser ini akan terhubung ke dalam file gambar kita. Kita akan memilih foto mana yang akan kita masukkan ke isi berita tersebut. Ini saya pilih acak aja ya. Oke, klik open. Kita simpan apakah bertambah beritanya. Nah, di sini bertambah ya, yang tadinya cuma 2 menjadi 3 berita. Lalu, sebelum itu juga saya membuat delete berita. Yang ini codingan delete berita saya juga sudah membuatnya. Dan saya juga membuat edit berita. Nah, ini edit berita saya untuk mengedit berita tersebut. Sekarang kita akan mencoba satu persatu edit berita dan delete atau hapus berita. Di sini berita yang akan saya edit itu di berita nomor 1. Edit. Saya edit di bagian judul. Saya hapus, ini masa SMK, diganti menjadi waktu sekolah. Nah, di sini saya akan mengupdate, apakah terupdate? Ya, data berhasil diupdate. Lalu kita lihat. Nah, di nomor 1 di bagian judulnya, ini terganti ya. Judulnya menjadi waktu sekolah. Setelah itu di sini saya akan menghapus nomor 2. Oke. Apakah berfungsi hapus atau tidak saya? Nah, berfungsi ya. Kita lihat berkurang, yang tadinya ada 3 berita, sekarang ada 2 berita. Sekarang kita akan mengecek di localhost, di tabel berita, apakah berubah. Nah, berubah ya, yang tadinya ada 3 berita menjadi ada 2 berita, yaitu waktu sekolah sama judulnya cerita kita.
Baiklah, selesai sudahlah penjelasan dari saya. Mohon maaf atau apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.